Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Biasanya kalau ditanya kabar, jawabnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Coba, ayo sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ayo, yang semuanya harus ikut, ayo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke. Hari ini, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ya, Guru Fathiyah Januar, Filia Askia, Sifa Mufliha, oh ya, Sita, Widatut Bina, Infinizam Amin, Muhammad Romi Alfani Amin, Syarif Hidayatullah, Muhammad Andre Pratama. Oke, lengkap ini semua. Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang beriman pada hari akhir. Siapa tahu di sini hari akhir itu apa sih? Apa? Ayo. Yang bisa bantu saya? Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tonton. Jadi, siapa yang tahu di sini iman kepada hari akhir itu merupakan satu bagian dari rukun Islam. Dan rukun Islam yang berapa? Yang 6, pintar. Tepuk tangan berarti tepuk tangan deh itu. Jadi kita sebagai seorang muslim mengaku beriman harus mengimani hal tersebut ya. Jadi peristiwa hari akhir itu disebut hari kiamat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu ketika ditandai trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, ya, Israfil atas cerita Allah. Pintar ya. Jadi nanti bumi itu semua akan hancur, gunung-gunung akan hancur. Jadi semua isi jagat raya di bumi ini semua akan hancur ya. Kejadian itu pasti akan datang. Sebagai orang muslim, kita wajib yakin dan percaya sepenuhnya meski tidak tahu kapan itu terjadi. Ada yang tahu nggak? Di sini hari kiamat itu terbagi jadi dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Contoh dari kiamat sugro adalah kayak tsunami, gempa, terus gunung meletus, terus apa lagi? Kayak orang meninggal itu juga kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah yaitu tadi terjadinya semua di bumi ini akan hancur. Nah, di sini nama-nama hari kiamat. Di sini ada yang pertama yaumul akhir, yaitu sama aja hari yang terakhir. Nah, hari kiamat ini merupakan hari akhir dari kehidupan alam semesta. Jadi semua makhluk hidup itu akan mati, termasuk makhluk gaib, malaikat dan jin. Terus habis itu alam semesta ini akan hancur berkeping-keping. Setelah semuanya hancur,
Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kehidupan yang baru di akhirat nanti. Jadi manusia yang sudah mati sejak dulu itu nanti sampai manusia yang terakhir akan menjalani kehidupan baru di akhirat nanti. Kemudian yang kedua di sini ada yaumul hisab, yaitu sama aja hari perhitungan. Nah nanti di yaumul hisab ini berarti perhitungan amal perbuatan manusia, yang dimana nanti di akhirat itu mulut manusia itu akan dikunci. Jadi mata, tangan itu nggak bisa bohong gitu. Apa yang dilakukan manusia selama hidupnya di dunia. Terus yang ketiga ada yaumul mizan, atau bisa disebut dengan hari pertimbangan amal. Di sini Allah menyebutkan hari kiamat dengan yaumul mizan. Yaumul mizan ini berarti ditimbangnya amal baik dan buruk manusia. Jadi di sini Allah itu akan menimbang semua amal baik dan buruk manusia saat di bumi. Jika timbangan amal baiknya lebih berat dari amal buruknya, jika manusia kebanyakan amal baiknya, maka manusia itu akan mendapat kebahagiaan di akhirat nanti. Sebaliknya jika timbangannya lebih baik dari perbuatan buruknya, ia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Terus yang keempat, di sini ada yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah di sini Allah menyebut hari kiamat dengan yaumul jaza. Yaumul jaza ini berarti hari pembalasan atas segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Jadi di sini Allah itu akan memberi balasan setiap amal manusia meskipun yang paling kecil gitu. Misalnya kalian di dunia itu melakukan amal baik sekecil apapun, itu akan mendapat balasan dari Allah nanti di akhirat. Terus yang kelima di sini adalah yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Di sini yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Jadi setelah alam semesta mengalami kehancuran, Allah itu memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua. Nah, trompet yang kedua ini sebagai tanda dibangkitnya manusia dari alam kubur. Nah, manusia bangkit dari kubur ini seperti tanaman-tanaman yang baru tumbuh di dalam tanah. Jadi maksudnya itu waktu tiupan trompet kedua ini itu adalah tanda sebagai manusia itu telah dikubur, dan bangkitnya itu seperti kayak tanaman-tanaman baru gitu. Terus yang keenam di sini ada yaumul hasyr atau hari mahsyar. Allah menyebut hari kiamat dengan yaumul mahsyar. Nah, yaumul mahsyar ini adalah hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Nah, semua manusia di sini yang pernah diciptakan akan berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang berbeda-beda. Nah, kondisi manusia ini pada saat yang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jadi amalannya baik maka akan baik bentuknya. Jadi sebaliknya, kalau amalnya nggak baik ya nggak baik, ya buruk amalnya gitu. Terus di sini ada yang ketujuh, ada yaumul haqqah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan kan al-haqqah. Yaumul al-haqqah ini artinya hari kebenaran. Hari kiamat ini memang benar-benar ada ya, dan bersifat pasti, meskipun banyak orang yang tidak mempercayainya. Namun hanya Allah yang mengetahui kepastian kapan sih hari kiamat itu datang. Kita tuh sebagai manusia, makanya kita tuh banyak amal di dunia. Terus yang ketujuh di sini ada yaumul haqqah. Yaumul haqqah ini artinya adalah hari kebenaran. Hari kiamat ini memang benar-benar terjadi dan bersifat pasti, meskipun banyak orang yang tidak mempercayai akan hari kiamat ini. Namun hanya Allah sendiri yang tahu kapan itu hari kiamat terjadi. Gitu. Jadi Allah juga yang Allah itu hanya memberi tanda-tandanya yang telah disampaikan kepada utusannya. Yang nggak dengerin nanti saya tunjuk. Terus yang terakhir di sini adalah yaumul zalzalah
Al-Quran menyebut hari kiamat dengan al-zalzalah. Yaumul zalzalah ini artinya hari keguncangan atau hari keruntuhan. Nah, ketika kiamat terjadi, bumi mengalami guncangan dahsyat, gunung-gunung akan hancur dan berterbangan, dan manusia sendiri kebingungan seperti anak-anak yang berhamburan. Nah, itu tadi adalah nama-nama hari kiamat ya. Selanjutnya di sini ada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Pertama, menjelang hari kiamat itu Allah akan menurunkan kabut tipis sehingga seluruh manusia di sini akan mengalami kematian. Sementara orang-orang kafir masih hidup. Dan yang kedua, munculnya Dajjal di tengah umat manusia yang menipu sehingga banyak manusia di sini yang tersesat. Terus yang ketiga di sini munculnya dabah atau bintang aneh yang bisa berdialog dengan manusia di sini untuk membuka kepalsuan ajaran semua agama selain Islam dan memberi peringatan kepada manusia yang mengingkari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Terus yang keempat, matahari. Nah, nanti kalau tanda-tanda hari kiamat itu, matahari itu akan terbit dari barat. Ketika itu tertutuplah pintu tobat dan tidak berguna lagi keimanannya. Terus yang selanjutnya turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk ayo siapa yang akan dengerin nanti saya tunjuk untuk menjelaskan di depan. Terus selanjutnya di sini turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuatan umat Islam. Terus yang selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan menduduki kebenaran Injil, mengislamkan orang-orang Nasrani, menghancurkan salib-salib, dan menegakkan syariat Islam, menuduh Dajjal. Setelah itu beliau menikah dan meninggal dunia yang akan dikuburkan dengan makam Rasulullah SAW. Terus selanjutnya adanya penyerangan besar-besaran oleh Ya'juj dan Ma'juj, yaitu dua bangsa dari timur. Peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan tentara Ya'juj dan Ma'juj hancur. Sehingga peperangan ini terjadi ketika Nabi Isa masih hidup. Terus yang selanjutnya di sini terjadi gerhana matahari di timur. Selanjutnya terjadi gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh Jazirah Arab bersamaan dengan muncul api dari Yaman, sehingga terjadi eksodus ke arah Syam dan mereka mati di sini sebelum terompet kiamat berdiri. Nah, keterangan akan datangnya hari kiamat tersebut adalah merupakan tanda-tanda akan datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Jadi sebagaimana telah dijelaskan di depan, saya jelaskan bahwa kiamat itu dibedakan menjadi dua tadi, kiamat kubro dan kiamat kubro. Nah, tanda-tanda datangnya hari kiamat kubro di sini tadi udah disebutkan ya. Terus di sini ada hikmah yang dapat diambil mengimani hari akhir tersebut. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, terdorong untuk selalu meminta ampunan kepada Allah. Terus memanfaatkan hidup ini di dunia untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Terus selanjutnya mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya itu adalah di dunia, bukan di dunia tapi melainkan di akhirat. Nah, kita agar beriman kepada hari akhir memberi manfaat nyata bagi kita, maka perilaku kita harus menyerminkan keimanan kepada hari akhir yang sebenarnya. Nah, perilaku tersebut seperti apa sih? Contohnya, tidak berlebih-lebihan untuk memenuhi kebutuhan keduniawian yang terkadang malah menjerumuskan kalian ke jalan yang
ke pelanggaran hukum. Terus yang kedua, mencari rezeki atau nafkah dari yang halal sehingga yang dimakan oleh keluarga mempunyai manfaat lahir batin. Nah ini nanti cowok ini kan nanti ketika sudah beristri nanti kalian itu harus mencari nafkah yang halal, karena nanti kalau kalian kerja yang nggak halal, nanti kan istri kalian dan anak-anak kalian itu akan yang dimakan juga tidak halal. Terus yang ketiga, menjauhi perbuatan yang merugikan orang. Contohnya apa coba? Perbuatan yang merugikan orang lain itu contohnya apa coba? Apa? Memburukan. Ya. Perbuatan yang merugikan orang lain. Mencuri. Ya, mencuri terus. Apalagi? Rampok. Ya. Copet. Terus? Ya, itu tadi adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi kita nggak boleh melakukan tindakan seperti ini. Terus yang keempat, di sini meningkatkan amal soleh semata-mata mencari ridha Allah. Jadi kita kalau beramal itu jangan niatnya harus emang benar-benar ya amal soleh, nggak boleh mengharapkan timbal balik dari orang. Terus yang selanjutnya, meninggalkan segala perbuatan dosa agar timbangan amal baik kita tidak lebih ringan dari amal baik. Terus memperbanyak mencari dan mempelajari ilmu agama agar penerapan dalam kehidupan di masyarakat tidak jauh melenceng dari ajaran agama. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang beriman kepada hari kiamat. Coba saya mau tanya, tadi nama-nama hari kiamat ada apa coba? Apa saja? Nama-nama hari kiamat yang ada 8 tadi. Yaumul Mizan, Yaumul Zalzalah, ya. Terus? Iya, Yaumul Mizan. Terus tadi tanda-tanda hari kiamat datangnya hari kiamat ada apa tuh? Coba tadi. Iya, tanda-tandanya kiamat kubra tadi ada banyak terjadi apa? Kiamat kubra. Ya, bentar. Apakah ada yang ditanyakan untuk belajar pada hari ini? Tidak. Ya. Mbak, uang Kristen itu kami Mbak. Jadi gini, Anggun, orang Kristen. Pertanyaannya, Anggun kan gimana? Apakah meninggal juga gitu kan? Jawabannya ya, meninggal juga. Apakah bisa masuk surga atau neraka? Jawabannya di keyakinan kita tuh beda-beda. Jadi orang Kristen itu mempunyai surga sendiri dan surga sendiri gitu. Jadi nanti keyakinan kita kan di sini Muslim. Kita surganya dari Allah kan. Begitu juga yang Kristen gitu. Surganya itu di Tuhan Yesus. Gitu. Tadi aku nanyanya apakah iya. Kan seluruh bumi akan hancur. Ada yang ditanya lagi? Tidak. Bisa dicukupkan pembelajaran pada hari ini? Oke. Mungkin itu saja pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.